Oke, berjumpa lagi dengan saya Rizal Hermawan. Pada video tutorial VReNex kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur settingan cahaya matahari atau cahaya interior di siang hari. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu bagi yang belum dan like video ini, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, dan bagi teman-teman yang belum menonton videonya sebelumnya, silahkan ditonton videonya. Oke, langsung saja sekarang kita pergi ke asset editor dulu. Seperti biasa kita langsung pergi ke setting dulu. Lalu di sini kita aktifkan interactive render, kita klik select device atau titik 3 di sini, kita centang pada C++. Nah, oke. Untuk interaktivitinya kita turunkan di medium saja, dan untuk dynamic refresh seperti biasa dengan menggunakan interaktif kita gunakan NVIDIA AI agar prosesnya lebih cepat. Perhati hijaunya, kita tutup rendernya, langsung saja kita pergi ke kamera, sementara kita biarkan 10 dulu. Atau kita untuk interior kita bisa buat 8 lah misalnya. Oke. Lalu untuk rendering output kita bisa buat angkanya 600, dan untuk animation tidak, environment tidak, dan untuk material override kita aktifkan. Nah, oke. Lalu setelah itu sekarang kita pergi ke material. Lalu kita klik sample paint di sini, lalu kita klik pada material kacanya, lalu kita lihat di sebelah kanannya, pastikan can be overridden-nya tidak tercentang agar cahaya yang masuk bisa tetap masuk. Oke, jika sudah semuanya langsung saja kita aktifkan interactive rendernya. Untuk lighting kita hapus saja semuanya. Nah, coba kita buat sunlightnya 1 aja. Oke. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Jika teman-teman ingin merubah arah cahaya mataharinya, teman-teman bisa pergi ke shadow di sini, lalu langsung teman-teman bisa atur di sini. Nah, sabar. Oke. Nah, oke, mungkin kita bisa atur cahayanya seperti ini ya. Jika shadownya sudah, kita bisa klik kanan pada skinnya, lalu kita klik update. Nah, lalu setelah shadownya sudah diatur, sekarang kita pergi ke exposure. Kita bisa pergi ke setting, lalu ke kamera, lalu exposure. Nah, jika teman-teman rasa ini terlalu terang, teman-teman bisa besarkan angkanya exposure ini. Angka exposure ini jika angkanya semakin kecil, maka cahaya yang dihasilkan akan semakin terang. Kita coba ke angka 9 dulu. Kita enter. Nah, dia sudah agak lebih gelap ini. Lalu sekarang kita bisa memasukkan dome light-nya. Kita bisa stop dulu interaktif rendernya. Kita masukkan dome light-nya, teman-teman letakkan di sembarang, misalnya kita letakkan di sini saja. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung pergi ke environment di sini. Pada menu background ini teman-teman klik kanan pada texture slot, lalu teman-teman pilih cut. Nah, untuk yang centang ini tetap biarkan tercentang, lalu teman-teman pergi ke light, lalu pergi ke dome light, lalu di sini teman-teman lebarkan ke sayap kanan. Nah, pada texture slot ini teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman pilih paste as instance. Nah, oke, seperti ini. Jadi cahayanya akan putih saja seperti ini.
Nah, di sini untuk shape-nya saya tetap gunakan hemi shape. Hemi apa ini ya? Ya inilah pokok. Karena kita tidak terlalu membutuhkan backgroundnya. Jika teman-teman ingin membutuhkan backgroundnya, ya teman-teman bisa gunakan HDRI. Nah, tetapi di sini saya gunakan putih saja seperti ini. Untuk adaptif jangan lupa teman-teman tetap centang, karena ini juga akan mempercepat dalam kita proses renderingnya. Oke, lalu kita coba aktifkan interaktif rendernya. Kita klik. Nah, saya kira hasilnya sudah agak berbeda daripada tadi. Teman-teman juga bisa lihat atau teman-teman bisa cermati. Nah, oke, jika misalnya di sini cahayanya terlalu over, teman-teman nanti bisa pergi ke setting, lalu teman-teman bisa klik kamera, lalu teman-teman bisa atur exposure-nya. Namun di sini kita nonaktifkan dulu material override-nya untuk melihat hasilnya ya. Nah, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Lalu misalnya di sini teman-teman terlalu gelap, teman-teman bisa mainkan ke 8. Nah, teman-teman bisa atur sesuai keinginan teman-teman lah di sini di exposure ini. Oke. Nah, misalnya teman-teman ingin buat arah cahaya mataharinya, kita bisa atur cahaya mataharinya lagi di sini. Atau jika render interaktif ini bagi teman-teman terlalu berat, teman-teman bisa stop dulu render interaktifnya. Lalu kita bisa close saja dulu semuanya. Lalu di sini teman-teman bisa aktifkan bayangannya. Nah, di sini kan terlihat. Teman-teman bisa atur di sini dulu. Jadi teman-teman bisa misalnya kita nanti arahkan di hadapan kamera ya. Nah, misalnya kita buat cahayanya seperti ini, teman-teman bisa klik kanan pada skinnya, lalu klik update, lalu kita pergi ke asset editor lagi, lalu kita bisa aktifkan interaktif rendernya lagi. Kita lihat previewnya dulu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dahulu, dan jangan lupa like videonya agar ya semakin ada yang ya semakin ya pokoknya semakin gitu aja lah. Nah, oke, jika sudah seperti ini kan cahayanya masih terlalu terlalu tegas ya. Kita bisa pergi ke lighting, lalu kita bisa pilih sunlight di sini. Lalu kita bisa lebarkan ke sayap kanan, dan untuk size multiple-nya kita bisa naikkan. Misalnya kita naikkan di angka 5. Nah, seperti ini cahayanya sudah terlihat lebih ngeblur cahaya mataharinya di sini juga. Lalu untuk dome light kita coba naikkan angkanya menjadi kedua. Nah, jika cahaya yang dihasilkan terlalu over seperti ini, nah kita bisa pergi ke setting, lalu kita bisa naikkan angkanya ini. Misalnya kita buat 10. Nah, seperti ini hasilnya nanti kurang lebih. Oke, jika sudah terlihat previewnya, jika teman-teman sudah mantap previewnya ini, teman-teman bisa langsung pergi ke final production. Nah, di final production ini kita bisa nonaktifkan dulu, kita bisa stop interaktif rendernya,
lalu kita pilih render, lalu di sini kita nonaktifkan, di sini kita buat high saja. Oke. Dan untuk denoisernya jangan lupa teman-teman pindah ke V-Ray. Jika sudah, sekarang kita pergi ke kamera. Nah di sini atau gini aja. Yang ini coba kita render dulu ya, nanti biar teman-teman juga bisa tahu gitu loh hasilnya, perbedaannya gimana. Nah di sini kita menggunakan exposure-nya 10 dan yaitu exposure-nya 10. Oke. Untuk lalu kita pergi ke render output, di sini saya buat 1600 misalnya. Nah semakin tinggi akannya maka renderingnya akan semakin lama, dan untuk proses renderingnya di sini biasanya akan saya percepat videonya agar teman-teman tidak bosan menunggunya. Dan ya, kita coba render with V-Ray. Nah oke, di sini sudah finish teman-teman. Tidak, di sini untuk mapping materialnya belum saya tata, memang mohon maaf. Lalu kita bisa simpan dulu di sini. Kita pergi ke interior, kita bisa beri nama 01 dulu, lalu save. Lalu mana ini? Nah lalu kita close dulu. Kita nonaktifkan dulu save frame-nya. Kita hide ceiling-nya, lalu tadi kayaknya di sini bagian sini materialnya. Nah kita coba tata sedikit aja ya. Klik kanan, tekstur, lalu position. Kita bisa perbesar atau pindahkan seperti ini. Ini untuk memutar dan untuk memperbesar. Kita pindahkan misalnya di sini. Lalu tadi material yang ini kita bisa klik kanan, lalu tekstur, lalu position. Kita atur ini saja, yang lainnya tidak usah, nanti akan terlalu lama. Untuk mapping material saya rasa teman-teman sudah bisa, dan jika teman-teman request bagaimana cara mapping material, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya, nanti akan saya buatkan videonya. Di sini material yang saya gunakan material bawaan dari VRayNext ini sendiri gitu loh, jadi saya belum import material dari luar, makanya ya seperti ini hasilnya. Buat lantainya ya lumayan lama juga ini. Kita bisa klik kanan dan nah oke, misalnya sudah selesai, kita ya kita buat seperti ini aja biar tidak memakan waktu terlalu lama. Klik kanan, close group. Klik kanan, close group. Nah, oke. Skin 4. Kita aktifkan lagi save frame-nya. Nah, oke. Nah, di sini sekarang yang kedua, kita pergi ke kamera. Di sini kita bisa klik otomatis. Ini adalah settingan otomatis, pengaturan exposure-nya, dan untuk yang tadi otomatis berarti ya. Di sini otomatis dan white balance-nya juga otomatis. Misalnya kita nonaktifkan, kita menggunakan yang nilai 10 tadi, kita bisa klik render.
Nah, hasilnya beda kan hasilnya. Menurut teman-teman masih bagus yang mana? Yang ini apa yang tadi? Karena yang tadi itu exposure dan white balance itu yang menyeting langsung otomatis dari VRenex SketchUp itu sendiri gitu loh. Jadi untuk pengaturan exposure-nya, kamera, advance kamera parameter itu kita tidak men-setting. Jika autonya sudah aktif, maka ya yang men-setting otomatis itu ya VRenex SketchUp itu sendiri. Untuk final rendernya kita bisa gunakan yang ini saja ya. Karena tadi langsung saya simpan, tidak saya edit dulu di sininya. Oke. Nah, oke, jika proses renderingnya sudah selesai, teman-teman bisa klik pada pojok kiri bawah yaitu Show Correction Control. Di sini ada beberapa menu, teman-teman bisa klik exposure juga di sini. Lalu di sini teman-teman bisa klik Force Color Clamping. Nah, di sini itu adalah menunjukkan cahaya yang over. Jika terjadi seperti ini, teman-teman bisa turunkan highlight blur-nya. Teman-teman bisa turunkan seperti ini. Lalu kita bisa nonaktifkan dulu untuk melihat hasilnya. Nah, misalnya kita naikkan lagi dikit. Teman-teman harus hati-hati di bagian ini. Lalu setelah exposure kita pergi ke white balance, dan di sini saya mohon maaf lagi sekali lagi untuk mapping materialnya tidak teratur. Di sini temperatur kita bisa atur. Misalnya kita bisa buat seperti ini. Lalu di sini ada hue atau saturation, kita bisa centang juga. Di sini kita juga bisa atur saturationnya. Misalnya jika semakin ke sini maka warnanya akan semakin padat gitu, semakin terang gitu. Kita bisa turunkan misalnya di area sini. Dan hue ini untuk suasananya lebih. Nah, teman-teman bisa lihat untuk pewarnaannya dia kita bisa nolkan saja. Dan untuk lightness ini ya kecerahan semacam, jadi gambarnya tidak terlalu kontras. Nah, kita bisa buat di mungkin segini ya. Lalu di sini ada color balance juga. Nah, di sini juga ada shadow, midtones, highlight. Nah, banyak lagi lah di sini. Untuk all ini berarti untuk keseluruhan. Shadow misalnya kita atur midtone-nya dulu. Di sini biasanya saya atur yang yellow blue-nya aja. Lalu highlight-nya. Oke, shadow. Oke, misalnya jika sudah seperti ini, di sini juga ada level, curve. Jika kita aktifkan maka nah kita bisa aturnya itu bisa kita gerakan seperti ini. Lalu klik di sini, lalu di sini juga kita bisa atur. Untuk curve kita tinggalkan saja. Misalnya sudah seperti ini. Nah, jika teman-teman ingin menyimpan settingan teman-teman yang ini, teman-teman bisa klik pada global lalu save. Nah, lalu di sini misalnya teman-teman bisa beri nama color correction interior, misalnya ini. Untuk ini sendiri saya tidak pernah menyimpannya sih, karena pada saat saya merender itu pasti saya bawa ke post production. Kita bisa save. Lalu setelah itu di sini ada yaitu show VFB history window di sini. Lalu di sebelahnya ada use LUT. Lalu ada display. Nah,
Lalu di sini use pixel, stereo, wah banyak lagi nih. Nah, di sini ada juga namanya apa ini? Use exposure correction. Nah, ini juga otomatis di sini. Teman-teman bisa lihat kan perbedaannya. Nah, misalnya kita buat yang ini aja, nggak apa-apa. Ketika ini kita aktifkan, maka exposure di sini akan hilang. Ya. Lalu juga ini tidak usah. Nah, yang ini open lens effect setting. Di open apa ini namanya? Ya, open lens effect setting ini di sini kita bisa centang pada bloom atau glare efeknya. Nah, teman-teman bisa lihat jika tidak saya aktifkan. Nah, ini jika saya aktifkan ini terlihat seperti cahaya yang menyorot gitu loh. Ya. Dan untuk angkanya juga di sini efek rotation of rotation, misalnya kita bisa rubah menjadi 1. Nah, 0. Tidak terlalu ada perbedaan di sini. Ini untuk satu sculpt atau RAM. Di sini banyak lagi menunya. Dan untuk ini pun biasanya saya aturnya juga di apa itu, di post production. Ya terserah teman-teman, tapi untuk belumnya ini biasanya saya gunakan dari sini juga. Oke, jika sudah teman-teman bisa langsung save current channel dan teman-teman bisa beri nama final render. Oke, kita save, lalu kita coba lihat hasilnya. Nah, ini tadi yang menggunakan exposure otomatis. Nah, oke. Jika sudah, teman-teman jangan lupa save filenya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa like video ini jika bermanfaat, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya agar lebih banyak lagi yang bisa mengetahui akan settingan-settingan pada VLANX SketchUp ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.